Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur serta terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada malam hari ini. Karena pada malam hari ini Engkau telah kumpulkan kami bersama-sama di online ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, serta kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kalau pada malam hari ini kita mau saling sapa, kita mau saling mengasihi. Katakanlah, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih. Mari kita saling memberikan senyum di sebelah kanan dan kiri room kita. Kita saling sapa, kita buka video, kita saling sapa, kita saling lambaikan tangan. Kita katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Katakan sekali lagi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau. Mari kita katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, sambil kita mau senyum. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan buat kasih Tuhan yang begitu indah dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah baik. Allah itu adalah baik dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah itu selalu baik. Amin. Mari kita tetap mau katakan, Allah itu baik. Sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan, kasih setia Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya.
sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar. Katakan sekali lagi, kasih setia Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan sekali lagi, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Siapa yang luar biasa? Katakan, Yesusku luar. Katakan sekali lagi, siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Mari sekarang kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah setiap saat kita bersyukur kepada Tuhan apa yang sudah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dari awal pagi hari kita bangun sampai saat ini, banyak hal yang sudah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Baik itu sedih, baik itu susah, berita-berita yang kita terima setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit yang membuat kita sedih. Tapi kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang sudah terjadi, kita harus serahkan seluruh keberadaan kita. Biarlah hanya Tuhan sendiri yang mengatur setiap kehidupan kita. Kita harus percaya itu. Biarlah kita mau tetap menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena kita percaya hanya Allah satu-satunya yang selalu hidup dalam setiap kehidupan kita. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan. Katakan sekali lagi, ku naikkan syukur padamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu,
bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan, ku naikkan syukur padamu ya Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Katakan, terpujilah namamu. Katakan sekali lagi, terpujilah namamu. Puji dan syukur bagimu Tuhan, Kau ku tinggikan selalu, Kau ku agungkan Tuhan, Kau ku naikkan syukur padamu Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh ajaib. Ku naikkan syukur padamu, ku naikkan syukur padamu. Kami tinggikan namamu, kami mau puji namamu. Terima kasih, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang mau mengucapkan syukur, silakan meng-unmute audionya dan kemudian di-mute kembali. Puji dan syukur serta terima kasih karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami yang tak pernah habis-habisnya ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Terima kasih Tuhan.
untuk setiap kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk suka duka yang kami hadapin hari ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan masih mempercayakan kami kehidupan dan kesehatan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah ucapan syukur, ucapan terima kasih kami yang tiada henti-hentinya kami panjatkan kepadamu. Ucapan syukur baik yang sudah kami ucapkan maupun yang belum kami ucapkan. Kami percaya apa yang belum kami ucapkan, Engkau sudah mengetahui isi hati kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Engkau selalu berada dalam setiap kehidupan kami. Engkau selalu berada dalam setiap peristiwa-peristiwa kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kalau pada saat ini kami mau datang di hadirat-Mu, kami mau menyembah Engkau, kami mau berada di hadirat-Mu, karena kami percaya sungguh indah berada di dalam hadirat-Mu, di dalam pelukan kasih-Mu. Biarlah saat-saat yang sangat indah ini kami mau menyembah Engkau, kami mau menyatakan kebesaran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mau nyatakan setiap kebesaran-Mu di dalam segala permasalahan kami, di dalam sakit penyakit kami. Apapun yang sudah terjadi, kami percaya Engkau selalu memberikan kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami. Biarlah di dalam penyembahan ini kami mendapatkan kesembuhan, kami mendapatkan kelegaan hanya daripada-Mu saja. Biarlah kami sekarang mau tetap meninggikan nama-Mu dan kami mau menyembah Engkau. Katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas. Katakan sekali lagi, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu,
kehadiran-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, saat aku menyembah Engkau ya Tuhan, Roh-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Katakan sekali lagi, ku angkat hatiku ya Tuhan. Angkat Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hiku. Ku rindu
hadirat Tuhan, geram-Mu hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekiara hinara namanata, kiara sinara manata, kiara hinara namanata, merah hinara namanata, merah sikiara namanata. Aku menyembah-Mu Engkau, aku sujud di hadapan-Mu, aku mau menikmati kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar. Terimalah kasih-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang besar, menikmati kasih-Mu. Isyakara hinara manata, kiara sinara hinara hinara namanata, kiara sikianara hinara manata, sikiara hinara namanata, kiara sikiana tara hinara manata, sikiara hinara manata, sikiara namanata hinara manata, sikiara hinara tera kenapa namanata, sinara hinara namanata, kiara siara hinara manata, sinara hinara manata, hinara hinara manata, siara sinara sinara hinara manata, kinatara sikiana tara manata, kiara hinara manata, sikiara hinara manata, siara hinara hinara manata, sikiara hinara manata, kinatara kinara sikiana tara hinara kinatara sinara manata, hiara sinara hinara kinatara, hiara sinara manata, hinara kinara sikiana tara hinara kinatara sinara manata, kinara sikiana tara hinara kinatara manata, sikiana tara hinara nana manata, kinara sikiana tara hinara manata, hiara sikiana tara hinara manata, kinatara sikiana tara hinara sinara manata, kinatara sikiana tara manata, kinatara sikiana tara manata, hinara manata, kinatara sikiana tara sikiana tara hinara manata, sikiana tara sinara manata, sikiana tara hinara manata, kinatara sikiana tara sikiana tara hinara namanata, kinatara sikiana tara sinara. Sikiana tara hinara manata, sikiana tara manata, sikiana tara sinara manata, kinatara sikiana tara sinara. Ada seorang wanita yang pada saat datang awal PD dia mengalami keraguan-raguan, tetapi sejak awal mulai pujian penyembahan, dia merasa dadanya hangat, sangat hangat, dan dia merasa jantungnya berdebar-debar. Jangan keraskan hatimu, saat ini Tuhan menjamahmu. Amin.
Tuhan, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Mulut kami tidak bisa berhenti memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah boleh Kau perkenankan untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu serta meninggikan nama-Mu. Kalau sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk setia bersama dengan firman-Mu, ajar kami untuk mendengarkan segala firman-Mu, karena firman-Mu menguatkan kami, karena firman-Mu memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Kau telah kirimkan anak-Mu yang Kau kasihi, Roy Afis, di tengah-tengah kami untuk membawakan firman-Mu, untuk membawakan kabar gembira yang hanya daripada-Mu sendiri. Pakailah dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Urapilah mulut, lidah serta bibirnya. Biarlah apa yang keluar daripadanya semuanya hanya daripada-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk setia bersama dengan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk manis, duduk setia bersama dengan firman-Mu. Ajar kami seperti Maria yang setia bersama dengan firman-Mu. Kami percaya apa yang Kau firmankan menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami dan membuat kelegaan dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, kami mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Bro Roy Afis. Ya, thank you. Terima kasih. Sebelumnya suara saya cukup jelas terdengar? Halo, suara saya jelas terdengar? Ya, dengar kok. Jelas. Jelas. Oke. Jelas. Ya, oke. Sorry, saya sebelumnya minta maaf dulu karena sejak dari tadi pagi di tempat saya ini Wi-Fi-nya down, jadi hari ini saya koneksinya dengan HP saya. Tapi kita sama-sama berdoa supaya sepanjang nanti pewartaan tidak ada kendala ya. Nanti waktu saya akan share screen juga, nanti saya akan minta izin untuk saya close video saya waktu share screen agar bandwidth-nya mencukupi ya. Karena memang di setiap masa ada tantangannya. Dulu ketika offline tantangannya adalah kemacetan Jakarta. Sekarang online tantangannya adalah jaringan ya. Karena saya tinggalnya sekarang di BSD, di sini cukup nggak semua sinyal cukup kuat di sini. Jadi memang BSD-nya saya yang BSD paling ujung ya. Jadi hari ini saya pakai tether dari HP, semoga nanti tidak ada gangguan. Nah, selamat malam semua Bapak Ibu Saudara. Nanti tolong bantu saya juga, misalkan nanti di pertengahan suara saya tidak terdengar atau saya terhilang, suaranya putus-putus, boleh di kolom chat ya, supaya saya bisa tahu, saya bisa melakukan action untuk supaya suara kembali normal lagi. Nah, malam hari ini kita dikasih tema tentang love your enemy. Sebelum kita mau masuk dalam pembahasan tema ini, saya minta tolong pada Bapak Ibu Saudara semua, boleh bantu saya untuk ketik dulu di kolom chat. Kira-kira dari pengalaman Bapak Ibu semua, untuk love your enemy, mengasihi musuh ya. Musuh itu dalam artian mengasihi orang yang bahasa Ibraninya bencekno ya, mengasihi orang yang menjengkelkan kita. Itu gampang atau mudah? Boleh, ayo boleh, tolong bantu, boleh di chat dulu ya di kolom chat. Gampang, kalau misalkan gampang dalam pengalaman hidup,
oh bisa kok saya mengasihi musuh saya, tulis gampang. Tapi kalau susah, tulis aja susah, nggak apa-apa. Coba saya mau pengen tahu dulu ya. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh. Susah. Susah. Atau mungkin ada gampang-gampang susah atau susah-susah gampang boleh ya. Agak susah, wah ini luar biasa. Berarti sebelumnya dia pernah gampang ya untuk mencintai musuh, tapi sekarang susah, susah lagi ya. Ada yang gampang untuk kita bisa love enemy kita, mengasihi musuh kita, susah. Oh ini penegasan ya, susahnya 3 kali ini susah yang sangat susah banget ini. Susah gampang, betul. Susah gampang, tapi ini puji Tuhan. Terakhirnya gampang ya. Daripada gampang susah, gampang tapi akhirnya susah juga. Oke, ya. Thank you Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam love your enemy, saya boleh katakan kalau dalam pengalaman hidup saya hari ini Sanse Liu Sui, saya 36 tahun kehidupan, saya sudah punya 1 istri dan 1 baby umur 9 bulan, juga punya 1 papi juga ya, anak anjing umur 3 bulan. Nah, dalam kehidupan saya 36 tahun ini nggak gampang dalam mengasihi musuh. Jangankan musuh ya, kita mengasihi orang yang terdekat di sekitar kita. Bagi Bapak Ibu sudah punya pasangan, anak kita, rekan kerja, bos kita, teman-teman sepelayanan, itu kadang nggak mudah juga mengasihi mereka. Seringkali kita mengasihi mereka hanya sekedar lip service. Dari lidah bibir kita keluar, aku mengasihimu. Tapi dari action kita, dari tindak tanduk kita, tidak mencerminkan bahwa kita benar-benar mengasihi mereka. Nah, maka malam hari ini kita belajar, kenapa kok Yesus memerintahkan love your enemy. Karena ayat acuan dari tema malam hari ini diambil dari Matius 5 ayat 44, love your enemy. Kasihilah musuhmu. Itu perintah. Karena apa? Karena Yesus tahu persis bahwa kasih selalu memimpin kita semua dalam kebenaran. Dan kebenaran itu pada akhirnya yang akan memerdekakan kita. Nah, jadi memang nggak mudah untuk mengasihi, tapi ini perintah. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini menganjurkan, bukan minta tolong, tapi dia ngomong, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, dengan kasih inilah yang membuat kita semua dipimpin untuk masuk. Untuk lebih lanjut, saya akan share screen ya. Boleh dibantu untuk saya boleh share screen ya. Oke. Bentar. Yeah. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Bentar ya. Oke, saya minta izin saya untuk close video supaya bandwidth-nya kuat ya, sebentar. Oke. Sudah muncul screen-nya? Sudah. Ya, sip. Thank you. Saya akan mulai ya dari pembacaan Injil kita malam hari diambil dari Matius 4 ayat 44 sampai 48. Kita akan baca
Halo. Halo. Iya, Tadi udah sempat kedengar, Pak. ya, tadi sorry. sempat hilang. Tadi sempat terputus ya. Oke, sorry sebentar. Saya akan share screen lagi ya. Oke, sudah muncul di screen? Sudah. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ketika saya dalam mempersiapkan malam hari ini, ayat yang menjadi peneguhan dalam perikop ini adalah di ayat yang 44 yang awal dan juga ayat yang terakhir di 48. Karena jelas sekali di ayat yang ke-44 itu adalah Yesus yang berbicara, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini semacam perintah ya, perintah Yesus. Tetapi di ayat yang terakhir, ayat ke-48, tertulis, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya mulai memikir dalam hati, mana bisa manusia menjadi seorang sempurna ya? Karena sempurna hanya milik Tuhan, sempurna hanya milik Allah. Kan kita seringkali seperti itu. Dan ketika saya semakin menyelidiki, ternyata kata-kata yang sempurna di ayat yang ke-48, karena ini adalah Alkitab kita ini juga terjemahan dari bahasa Yunani, maka saya dapatkan ke-48 itu terjemahan dalam bahasa Yunaninya yang asli adalah teleios, yang artinya kudus dan tidak bercela. Udah muncul ya di layar Bapak Ibu ya. Nah, di ayat 548 itu ternyata kata-kata sempurna ini bahasa teleios. Dan teleios ini artinya kudus dan tidak bercela. Ini kata-kata ini sama dengan yang tertulis di dalam Imamat 19 ayat 2 dan Ulangan 18 ayat 13. Jadi kalau Bapak Ibu punya Alkitabnya di rumah, itu kalau Bapak Ibu lihat ada catatan kakinya di bawah, itu ada muncul. Ada dijelaskan di situ. Di ayat 548 itu serupa dengan apa sih yang dimaksud dengan sempurna? Nah, ternyata setelah diselidiki sama dengan Imamat 19:2. Dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Satu. Berarti teleios itu artinya kudus. Dan ini sama juga dengan tertulis di Ulangan 18 ayat 13. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Tidak bercela. Berarti saya mulai tahu, saya mulai ambil mampu, karena kita ini masih manusia ya, buru-buru mengasihi musuh kita. Kadang tadi saya di awal bilang kan, orang-orang yang terdekat di sekitar kita aja, kadang kita gagal untuk mengasihinya. Nah, untuk kita bisa mengasihi musuh, orang yang menganiaya kita, ternyata pertama, kita mau diajak Tuhan untuk memandang hidup ini dari sudut pandang Tuhan. Karena kalau kita melihat hidup ini dari sudut pandang kita, sudut pandang manusia, kita pasti akan kecewa. Jangankan musuh. Mungkin di sini sudah ada yang lebih jauh pernikahannya, ya sudah ada 15 tahun, 20 tahun, 25. Mungkin kadang kita akan kecewa, ada kecewa dengan pasangan kita ya. Tapi puji Tuhan, saya percaya di PD Gloria semua nggak ada yang kecewa dengan pasangannya ya. Puji nama Tuhan. Tapi di luar sana banyak orang yang kecewa dengan pasangannya. Bahkan sampai dalam perceraian. Kecewa dengan orang tuanya.
Bahkan mereka gara-gara warisan mereka bisa sampai menuntut orang tuanya. Kakak adik gara-gara harta bisa saling menuntut segala macam. Kecewa dengan bosnya atau kecewa dengan teman sepelayanannya. Karena kita melihat dari sudut pandang hidup kita manusiawi. Dan wajar memang kecewa itu wajar. Karena kita melihat dari kacamata manusia. Tapi kita mau hari ini belajar memandang hidup ini dari sudut pandang Tuhan. Ketika Tuhan yang melihat hidup kita, dia melihat sesuatu dalam kehidupan kita ini adalah kudus dan tidak bercela. Karena apa? Karena itu, hari ini untuk langkah pertama yang kita bisa lakukan, untuk kita bisa love your enemy, kita bisa mengasihi musuh kita dan mendoakan mereka yang menganiaya kita, langkah pertama adalah tidak lain tidak bukan adalah kekudusan. Kalau sudah ngomong kekudusan, suatu hal yang kita semua sudah banyak tahu. Tapi semakin banyak tahu, kita juga semakin seringkali hanya tahu di pikiran, tapi nggak sampai masuk di hati, seringkali hanya tahu-tahu aja, tapi kita nggak sampai melakukannya. Nah, di dalam slide Bapak Ibu, di situ ada tertulis harga dari sebuah kekudusan. Kita sama-sama belajar bahwa untuk mengejar kekudusan, ternyata ada harga yang harus dibayar. Karena tertulis jelas di kitab suci, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Artinya, kekudusan adalah atmosfer yang sangat sempurna untuk Tuhan boleh bekerja. Dimanapun itu. Dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dalam pelayanan. Dimanapun itu kalau kita mengejar kekudusan, kita akan melihat Allah. Artinya Allah bekerja. Nah, tapi untuk membuat supaya Allah ini bekerja di dalam atmosfer kekudusan, ternyata ada harga yang harus dibayar. Yang pertama adalah tidak hidup menurut standar dunia. Ini klise, kita semua sudah tahu. Standar dunia itu seperti apa? Misalkan kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi ya. Kalau di Matius 5 ini kita juga melihat kan di perikop yang sebelumnya itu Tuhan Yesus pun juga mengajarkan kan tentang yang tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu bukan standar dunia. Itu standar Allah. Karena nggak mungkin kalau secara dunia kita udah ditampar pipi kiri, ini perumpamaan ya, dan kita kasih pipi kanan kita untuk ditampar lagi. Nggak ada yang mau itu kalau kita melihat semua dari kacamata manusia secara dunia kita hari ini. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kita tidak lagi hidup menurut standar dunia ini. Dunia ini hari ini apa? Menjunjung tinggi sesuatu hal yang bersifat material. Kesuksesan, hal-hal yang bisa diukur dengan uang. Nggak ada yang salah, tetapi kalau fokus kita hanya kepada hal-hal yang seperti itu, artinya kita sudah hidup menurut standar dunia ini. Padahal kita semua dipanggil sebagai anak-anak Allah. Kita tidak hidup menurut standar yang dinilai oleh dunia. Kesuksesan diukur dari materi, diukur dari uang, tidak dinilai dari itu. Bahkan, suatu hal yang berharga dalam kehidupan kita tidak bisa diukur dengan uang. Dan inilah harga sebuah kekudusan. Yang kedua adalah kematian daging. Kenapa kematian daging? Kita masih hidup, saya masih hidup dengan daging saya, artinya ada kecenderungan untuk saya berbuat dosa. Tetapi di sini bukan pingsan, dagingnya bukan pingsan, tapi kalau pingsan itu kan sebentar tobat, nanti sebentar kumat lagi. Artinya kematian daging berarti benar-benar kita mau mematikan daging kita supaya roh kita ini yang hidup. Dan setiap perbuatan roh selalu menuntun pada kebenaran. Dan yang terakhir adalah penyerahan hak. Artinya apa? Dalam hidup kita ini bukan lagi hak kita loh. Karena kita sadar bahwa hidup kita ini ditebus. Ditebusnya dengan darah yang mahal, dan oleh karena itu hak dari hidup kita ada di tangan Tuhan. Ibarat kalau Bapak Ibu mau menebus suatu barang ya, yang ada di etalase toko, Bapak Ibu mau tebus, barang itu jadi milik Bapak Ibu, barang itu mau dibuang, mau dipakai, mau dikasihkan ke orang, itu sudah hak bagi orang yang menebus. Sama dengan hidup kita hari ini. Kita mau serahkan hak atas hidup kita kepada tangan yang telah menebus hidup kita. Dan ini harga dari sebuah kekudusan. Tidak hidup menurut standar dunia, kematian daging, penyerahan hak atas kehidupan kita. Rasul Paulus pun juga menegaskan dalam suratnya, yaitu bagiku hidup adalah Kristus, jika mati adalah keuntungan. Nah, berarti dari
semua ini bisa ambil kesimpulan bahwa kekudusan itu adalah pembaharuan gambar rupa Allah dalam diri kita. Kita ini diciptakan kan serupa dan segambar dengan Allah yang menciptakan. Tapi sepanjang kehidupan kita, saya ambil contoh hidup saya, sepanjang 36 tahun ini, mungkin rupa dan gambar Allah dalam diri saya bisa jadi sudah mulai rusak karena kontaminasi dunia, karena kedagingan, karena ego, karena dosa, karena luka. Dengan kekudusan, artinya kita mau membaharui gambar rupa Allah yang ada di dalam diri kita. Di slide sekarang adalah kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di situ saya ada cantumkan ada 3 pribadi Allah. Yang pertama adalah Allah Bapa yang menciptakan kita. Ini adalah kabar baik. Allah Bapa yang menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Artinya imago Dei, image of God. Kita secitra dengan Allah. Tapi nggak berhenti sampai diciptakan aja kita semua. Tapi Allah Putra menebus kita. Dia menebus kehidupan kita agar hari ini saya selalu ada keyakinan ketika masuk ke dalam hadirat Tuhan, saya ada keyakinan bahwa dosa saya di masa lalu dan dosa saya hari ini dan dosa saya di masa depan itu semuanya sudah lunas terbayar, sudah diampuni. Dan ini membuat saya ada keyakinan untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Karena seringkali kita takut masuk hadirat Allah karena kita nggak layak, kita merasa berdosa. Tapi ketika ada satu keyakinan bahwa saya sudah ditebus oleh Allah Putra, oleh Yesus, ini yang membuat kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Ada Allah Roh Kudus. Dia Allah yang menolong kita dan menghibur. Tadi di awal kan bilang mencintai musuh enggak gampang. Tapi kabar baiknya ada Allah Roh Kudus. Dia yang akan menolong kita. Memang enggak mudah, tapi ketika ada Allah Roh Kudus, dia akan buka jalan. Dia akan melembutkan hati kita. Dia akan menghibur. Dia akan yang membuat segala sesuatu menjadi mudah. Dia yang akan menuntun kita. Dan ini kabar baik. Dalam artian bahasa sederhananya, kita ini sudah punya modal untuk kita bisa mengasihi musuh kita. Karena semua udah Maaf Bapak Ibu, kita hubungin Saudara Roy kembali ya sebentar. ya. Ya, oke. Sorry, tadi
Sorry. Bapak Ibu, ini benar-benar yes. Oke. Ya, suara saya terdengar, sorry. Ya, sudah terdengar. Recording in progress. Oke. Ya. Nah, halo, suara saya terdengar jelas? Sudah kok. Oke. Sudah jelas. Oke. Pertama dari kekudusan adalah kerendahan hati. Jadi seperti tertulis, saya bacakan ya, di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Di situ tertulis, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati itu benar-benar dia mau turun ke dunia, dia mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya, dia mau lahir dari keluarga yang sederhana, lahirnya di kandang, dan dia lahir di palungan. Saya tahu persis, saya baru punya baby ya, itu baby itu semua harus steril. Tapi Yesus mau dia lahir di kandang, di palungan, di tempat makan ternak, itu sama-sama sekali nggak steril dan nggak nyaman untuk seorang baby. Tapi Yesus mau, dia betapa mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Nggak berhenti sampai di situ, dia bahkan mau merendahkan diri, bahkan dia yang tidak berdosa, tidak bersalah, dia mau merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Pada saat itu orang yang mati kayu salib artinya adalah mereka yang dikutuk oleh Allah. Nggak sampai berhenti sampai di situ, Yesus mau merendahkan diri serendah-rendahnya lagi sampai turun ke dunia orang mati. Baru pada hari yang ketiga, nah, oleh karena itu, langkah pertama untuk dari kekudusan adalah kerendahan hati. Karena dengan kita merendahkan hati serendah-rendahnya, dan karena apa? Karena dalam hati yang Tuhan, Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, saya sangat suka dengan Mother Teresa. Dia ada satu quote-nya yang sangat bagus ya. Tertulis bahwa I have found the paradox that if you love until it hurts, there can be no more hurt, only more love. Jadi dia menemukan sebuah paradok. Paradok itu artinya seperti sebuah pertentangan ya. Ketika mengasihi sampai terasa sakit, Yesus mengasihi kita nggak sampai terasa sakit, tapi dia sampai mati. Nah, ketika mengasihi sampai terasa sakit, there can be no more hurt. Tidak ada lagi rasa sakit itu, tapi yang ada hanya tinggal kasih. Dan kasih inilah yang memampukan kita hari ini untuk kita boleh mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi kita. Satu hal, dengan ini saya akan selesai. Kadangkala dalam permenungan saya, orang-orang yang tidak bisa mengasihi sesamanya atau tidak bisa mengasihi musuhnya, seringkali kalau kita mau jujur pada diri sendiri, mau refleksi ke dalam, seringkali kita belum 100% mengasihi diri kita sendiri. Atau dalam artian bahasa sederhananya, orang yang belum bisa mengampuni orang lain, seringkali dia juga belum bisa mengampuni akan apa yang telah dia lakukan di masa lalunya dia. Karena kalau saya mau flashback, saya hari ini ketika saya
dulu kuliah, saya ini kan orang desa ya, dari Kediri ya, kelihatan logatnya ini logat Jawa medok sekali ya. Tampang sih boleh Korea, tapi Jawanya Jawa medok banget ini. Nah, saya dari Kediri, kemudian lahir besar sampai SMA itu di Kediri, baru di Surabaya itu ketika saya kuliah. Dan namanya orang desa, ke Surabaya, kota metropolitan yang terbesar nomor 2 setelah Jakarta, disitulah awal kejatuhan saya sebagai anak muda. Di situ saya mulai mengenal dosa, pergaulan bebas mulai dalam kehidupan malam segala macam, dan saya merasa bahwa saya tidak ada masa depan lagi ketika saya di Surabaya. Singkat cerita, hampir sekitar 6-7 tahun saya jatuh bangun dalam dosa yang itu terus. Dan akhirnya karena tuntutan pekerjaan, saya ke Jakarta. Ketika ke Jakarta inilah yang partner inkrem saya ketika di Surabaya, dia ngomong, Roy, kamu di Surabaya rusaknya minta ampun. Kamu ke Jakarta nanti di situ semakin banyak lagi tawaran dunia dosa, semakin banyak lagi. Mungkin di Surabaya tempat hiburan klub malam bukanya baru jam 10 malam, di Jakarta 10 pagi pun juga udah buka. Tapi saya tetap ke Jakarta karena memang pekerjaan, tapi puji Tuhan sama Tuhan, semakin cemar suatu kota, di situ juga kuasa Tuhan semakin besar dinyatakan. Justru saya ditangkap oleh Tuhan ketika di Jakarta. Dan sejak saat itu, saya mulai mengalami kasih Tuhan. Pertama dalam acara seminar hidup baru dalam Roh Kudus ya. Bapak Ibu di sini kalau sudah pernah mengalami, mengikuti, bagi saya pribadi itu bukan sekedar hanya seminar, tapi benar-benar suatu perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hidup saya. Nah, sejak saat itu saya mulai dimampukan dengan Roh Kudus untuk saya harus mengampuni masa lalu saya. Karena saya kadang saya tidak bisa terima dengan masa lalu saya. Kok bisa ya, Roy? Kamu dulu itu seperti ini. Saya nggak bisa menerima diri saya seutuhnya. Dan kadang orang yang seperti ini ketika berelasi dengan orang lain, seringkali orang-orang seperti ini akan menjadi batu sandungan. Karena apa? Karena dia belum bisa menerima dirinya seutuhnya, belum bisa mengasihi dirinya seutuhnya, dan dia berhubungan dengan orang lain. Artinya dia memberikan sesuatu yang tidak dia sukai kepada orang lain. Siapa yang tidak dia sukai? Dirinya sendiri kan? Dia nggak suka dengan dirinya sendiri, tapi dia berelasi dengan orang lain. Dan orang yang seperti ini akan menjadi batu sandungan dalam relasi antar sesama manusia. Jadi hari ini kita sama-sama berdoa untuk memohonkan Tuhan, untuk pertama kali kita boleh mengampuni diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri, mengasihi, menerima diri kita seutuhnya. Dan setelah itu langkah selanjutnya kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Sejak saat itu, hidup saya mulai dipulihkan. Mulai dari dengan hubungan saya dengan orang tua, saya pernah cerita mungkin papa saya orang yang sangat keras sekali, dia sangat suka main tangan, sangat suka pukul, tapi di akhir kehidupannya sebelum dia dipanggil Tuhan, dia boleh mengenal Tuhan. Karena dia di awal dia sangat melarang semua keluarga untuk ke gereja, itu dia melarang. Dia melarang mama untuk ke gereja, dia nggak suka lah dengan pengikut Kristus, itu dia nggak suka. Tapi di akhir kehidupannya dia dijamah Tuhan dan dia terima Yesus sebelum dia meninggal. Nah, dari situ saya mulai mengampuni papa. Kemudian beranjak lagi saya mulai mengampuni dengan kehidupan masa lalu saya, dengan saya dulu jatuh bangun dalam kehidupan free sex ya, dengan kehidupan bebas Surabaya. Sebelum saya masuk pernikahan, saya sharekan semua pada calon pasangan, mereka bisa menerima, maka kita masuk dalam sebuah jenjang pernikahan. Nah, dari situlah setiap hari demi hari kita diubahkan terus. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Memang nggak gampang, tapi yakin dan percaya kita pasti akan bisa karena ada Roh Kudus yang menolong dan menghibur. Itu yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, terakhir dengan ini saya akan selesai, kemudian kita akan tutup dengan doa adalah untuk mengasihi musuh kita dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Nggak lain, nggak bukan, setiap kali saya diperhadapkan pada situasi seperti itu, saya selalu memandang pada salib. Karena di salib, kuasa salib itulah yang memampukan kita untuk mengasihi mereka. Karena apa? Karena di salib itu tergantung
seorang pribadi yang juga sama, dia mengasihi yang memusuhinya dan mendoakan mereka yang menganiaya dia. Bapak Ibu tentu tahu, waktu tergantung di kayu salib, Yesus berbicara, berdoa pada Bapaknya, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika setiap daripada kita diperhadapkan pada keadaan yang seperti ini, di ujung tanduk, yuk mari kita sama-sama memandang pada salib. Dan itu kekuatan kita. Karena kuasa salib itulah kita mampu untuk memaafkan, bahkan sampai mendoakan dan mengasihi orang yang menganiaya kita. Puji nama Tuhan, kita mampu untuk mendoakan musuh kita. Itu tanda yang sangat luar biasa bahwa kita sudah mengampuni mereka. Karena kadangkala orang hanya cuma mengampuni aja, lip service, oke, aku mengampunimu, aku mengasihimu, kadang hanya cuma kata-kata aja. Tapi kalau kita sudah sampai step mendoakan mereka, itu tanda bahwa kita memang sudah step untuk benar-benar mengampuni dan benar-benar mau mengasihi. Nah, yuk mari dalam permenungan ini akhir bulan Juli ya, beberapa hari lagi sudah Agustus, berarti singkat sudah tinggal berapa nih? 4-5 bulan, sudah masuk akhir tahun, Natal lagi, kemudian tahun 2022 lagi, waktu sangat cepat sekali. Yuk mari kita sama-sama mau pikul salib. Pikul salib, saya dengan kacamata yang lain saya mau share adalah bahwa dengan kita memikul salib, artinya kita mengakui karya kasih Tuhan. Karena salib itu kan adalah kasih Tuhan. Tanda kasih Tuhan. Ada yang bilang tanda kemenangan, iya betul. Tapi bagi saya ada tanda kasih dari surga. Berarti dengan kita memikul salib dalam kehidupan kita, artinya kita menerima karya kasih dari Tuhan. Dan oleh karena itu, yuk sepanjang ini, sebelum lagi nanti ganti tahun dan sampai hari-hari ke depan, sampai nanti rambut kita semakin putih lagi, kita mau pikul salib. Berarti kita mau terbuka pada karya kasih Tuhan. Dan karya kasih Tuhan inilah yang akhirnya memampukan kita untuk mengasihi sesama, bahkan musuh kita. Kita mau hening sejenak, kita mau endapkan setiap firman yang boleh tertabur pada malam hari ini. Dan kita mau berdoa juga, memohonkan doa yang lebih lagi dari Bunda kita semua, Bunda Maria, Bunda yang kudus. Hari-hari ini kita perlu sekali memohonkan doa dari Bunda Maria. Karena hari-hari ini semakin tidak mudah, tapi kita punya Mama Mary, punya mama kita, punya mother, punya ibu kita di surga yang selalu mendoakan kita. Kita mau berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami sungguh sangat bersyukur bahwa pada malam hari ini kami boleh belajar untuk bagaimana kami boleh masuk ke dalam kekudusan dengan langkah awal berupa kerendahan hati. Dan ketika kami sudah masuk dalam kekudusan, Engkau yang memampukan kami untuk kami boleh mengasihi sesama, bahkan musuh kami, dan mendoakan mereka yang menganiaya kami. Ya Allah Bapa di surga, kiranya firman yang tertabur pada malam hari ini tidak kembali dengan sia-sia, melainkan melaksanakan seperti apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, kami terbuka atas karya-Mu dalam kehidupan kami. Bekerjalah Oh, maaf, suaranya hilang kok.
Ya, tim pujian langsung masuk aja. Ci, suaranya belum ada, Ci. Ria. Kita berdoa untuk intensi dari Francisca Namul, yang mana beliau sebagai petugas kesehatan di dalam melayani COVID-19 di seminari di Kisol, Manggarai Timur. Tuhan, kiranya Kau berkati terus Francisca Namul dalam melayani COVID-19. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kesabaran di dalam melayani umat-umat-Mu yang terpapar oleh COVID-19. Berkatilah juga keluarganya, berkatilah juga keluarganya, agar semua keluarganya Kau berikan kesehatan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Intensi dari Listi Karina Putri yang memohon kepadamu ya Tuhan untuk bantuan dana untuk memperluas usahanya dan kiosnya, kiranya Kau dengarkan permohonan dia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk sahabat kami Irene Belawa Tuhan, yang berdoa untuk suaminya Wilhelmus Resubun, kiranya suaminya kiranya dituntun oleh Roh Kudus untuk selalu ada di dalam jalan yang benar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang sudah meninggal dunia. Permohonan dari saudara Ferry untuk Ibu Linda Holy Ing, untuk Ibu Linda Holy Ing, permohonan dari sahabat Grace Winata untuk arwah Romo Andreas Yuniko Purjanto, Romo Kristianus Sugiono, Ishak Teja Sukmana, Markus Nahiman, Edward Herianto, Yanto Unijaya, Wita Marlon, Rudi Andreas Mantis, Dionisius Agus Sumanang, Johannes Sofian Junaidi. Untuk arwah juga Bapak Emil Mas Brata, ex-koordinator BPK tahun 87 sampai tahun 91, yang tadi pagi dipanggil Tuhan. Dan untuk permohonan dari William Karolius untuk Ibu Pui Chin Kyuk. Tuhan, kiranya Kau berikan kedamaian buat mereka, biarlah mereka mendapatkan kedamaian bersama Engkau di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang terpapar oleh COVID-19. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan, Engkau menyertai mereka ya Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan, serta mengaruniakan rahmat buat mereka semuanya ya Tuhan, yang sedang terpapar ataupun sedang berada di dalam isolasi mandiri. Untuk permohonan dari Maxwell untuk Oma Lani Pola dan Opa Gerard Pola,
dari Tineke Go, buat Mikael Go yang saat ini sedang isoman, permohonan dari Grace Winata untuk Stefanus Tajudin Salim, David Dantini, Grace Supit dan Tony, Werna Suryana, Veronica Liani, Mimi, Ibu Purwandari, Cherry, Handoko dan istri beserta 3 anaknya. Kiranya Kau sembuhkan mereka ya Tuhan, Kau pulihkan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan dari COVID-19 untuk Bapak Uskup Monsinyur Sutrisna Atmaka, Uskup Palangkaraya, dan Bapak Uskup Monsinyur Sipri Hormat, Uskup Ruteng, yang saat ini sedang menjalani masa pemulihan dari COVID-19. Kiranya Kau sertai, Kau dampingi terus Monsinyur Sutrisna Atmaka dan Monsinyur Sipri Hormat, dan biarlah mereka selalu berada di dalam tangan-Mu, di dalam genggaman tangan-Mu, dan mereka segera mengalami kesembuhan dan pemulihan melalui tangan-Mu sendiri ya Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk permohonan dari saudara kami Ferry yang saat ini mohon kesembuhan dari gangguan jantungnya. Kiranya Engkau pulihkan sakit penyakit yang Ferry derita saat ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan dari keluarga Tineke, yang mana keluarga Bapak John Go serta semua para karyawannya telah mengalami kesembuhan dari COVID-19 dan semuanya sudah negatif dalam COVID-19. Kiranya biarlah Bapak John Go sekeluarga merasakan kasih serta cinta-Mu ya Tuhan, dan biarlah kesembuhan yang sudah terjadi adalah ucapan syukur yang boleh mereka rasakan bersama di dalam keluarga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga sebentar lagi mau memberikan persembahan. Kiranya berkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan, dan biarlah persembahan yang boleh diterima menjadi berkat buat persekutuan kami ya Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, inilah permohonan-permohonan kami. Kami percaya Engkau mendengarkan segala permohonan kami, dan kami percaya Kau sendengkan telinga-Mu, dan saat ini juga Engkau mendengar dan Engkau mengabulkan segala doa permohonan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Marilah sekarang kita mau mempersembahkan persembahan melalui nomor rekening yang ada di layar, sambil kita mau katakan, kasih Tuhan itu pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu oh Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu oh Tuhan, kasih-Mu kudus tiada
katakan sekali lagi, kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah. Kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita mau mendengarkan pengumuman, silakan. Shalom sahabat-sahabat Gloria yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Terima kasih untuk persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mohon waktunya beberapa saat ke depan untuk beberapa pengumuman untuk kegiatan Gloria selanjutnya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Brother Roy Hafiz untuk pewartaan firman-Nya pada malam hari ini. Begitu menjadi kekuatan bagi kami. Saya pribadi juga tersentuh dan saya pribadi juga merasa ditegur mengenai pengampunan. Yang ternyata saya pribadi pun belum jadi seorang yang sepenuhnya mengampuni. Terima kasih sudah mengingatkan kami semua melalui pewartaan pada malam hari ini. Juga terima kasih untuk tim pujian yang bertugas pada malam hari ini, untuk Cilika dan Rofi. Terima kasih itu menjadi berkat untuk kita semua pada malam hari ini. Dan tentunya juga terima kasih untuk seluruh gabung dan bersuka cita bersama di dalam persekutuan doa kita malam hari ini. Juga untuk tim co-host dan host dari PDKK Gloria yang sudah melayani dengan luar biasa malam hari ini. Dan juga untuk tim doa yang juga senantiasa mendukung pelayanan kita malam hari ini dengan dengan pelayanan doanya. Dan selanjutnya, pengumuman selanjutnya adalah bulan Agustus nanti PDKK Gloria akan mengangkat tema besar Saya Katolik, Saya Indonesia. Melalui tema ini kita mau belajar dan memahami peran dan tanggung jawab kita sebagai orang Katolik di dalam kehidupan sosial, di dalam masyarakat, di dalam negara Indonesia ini. Dan pertemuan pertama Next PD itu adalah tanggal 5 Agustus dengan tema Kuat dan Tangguh Seperti Garuda yang akan dibawakan oleh Romo Felix Supranto, SSCC. PD akan dilaksanakan seperti biasa melalui Zoom dan room akan dibuka pada pukul 18.30. Setiap sahabat-sahabat Gloria yang ingin bergabung bisa melihat di flyer dan tinggal klik tulisan Zoom di flyer atau bisa scan QR code yang ada di flyer. Dan PDKK Gloria sebagai persekutuan doa, kami juga mau menjadi persekutuan yang berdoa dan kami juga mau berdoa untuk Bapak Ibu melalui pelayanan doa daripada PDKK Gloria ini. Sahabat-sahabat Gloria yang memiliki intensi doa khusus atau wujud-wujud doa khusus bisa wujud-wujud ini bisa disampaikan kepada Cilike yang ada di slide saat ini, bisa diberikan kepada Cilike melalui WhatsApp sebelum pukul 18.00, sebelum jam 6 sore begitu ya. Jadi kalau yang memasukkan wujud doa setelah jam 6 sore akan didoakan di pertemuan doa berikutnya. Atau bagi sahabat-sahabat Gloria yang ingin didoakan secara langsung setelah persekutuan doa ini, bisa juga akan didoakan secara langsung di layar setelah persekutuan doa nanti berakhir. Dan juga, ini dia, persekutuan doa Gloria juga memiliki sosial media. Untuk Instagram, bisa dicek di @PDPKK Gloria. Jadi, sahabat-sahabat Gloria bisa lihat foto-foto kegiatan, video-video singkat kegiatan Gloria di
Instagram. Bisa lihat foto-foto tim yang mungkin kalau di Zoom kurang jelas kelihatannya, bisa dilihat di Instagram. Akan lebih jelas. Bisa setiap hari dilihat ya. Biar kenal dengan tim kita, tim Gloria yang kalau di Zoom cuma kelihatan 2 jam gitu kan. Kalau di Instagram lihat setiap hari boleh gitu ya. Dan juga PDKK Gloria juga memiliki channel YouTube. Channel YouTube-nya adalah PKK Gloria. Nah, di sini seluruh kegiatan kita yang divideokan, yang direcord akan ditampilkan di YouTube ini. Jadi teman-teman Gloria, sahabat-sahabat Gloria bisa melihat ulang apa yang ditayangkan di dalam apa yang direcord di dalam kegiatan PKK Gloria. Sekian untuk pengumuman malam hari ini. Kita akan bertemu kembali di dalam pertemuan doa kita Kamis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ji, maaf nggak ada suaranya. Belum di-unmute, bro. Masih belum ada suaranya. Suaranya? Sudah. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, yang tiada henti-hentinya atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dari awal hingga sekarang PD Persekutuan Doa ini mau berakhir. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah sia-sia. Engkau selalu mendampingi kami. Kami juga mengucap syukur atas firman yang boleh kami terima, yang boleh kami rasakan. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus mengampuni ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk Roy Afis yang sudah Kau pakai lebih dan lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Urapilah dia ya Tuhan, berkatilah dia, berkatilah pekerjaannya, berkatilah pelayanannya, terlebih berkatilah keluarganya Tuhan. Biarlah segala pelayanan dia ya Tuhan Kau pakai lebih dan lebih lagi untuk lebih memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat kami masing-masing, kami akan menyelesaikan persekutuan doa online pada malam hari ini. Dan kami percaya Kamis depan kami akan bertemu kembali bersama sahabat-sahabat Gloria yang sudah bergabung bersama. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kalau pada malam hari ini kami percaya bahwa Engkau selalu beserta kami. Di dalam nama-Mu kami sudah selalu mengucap syukur dan terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Katakan, kita mau memuji Tuhan. Allah itu baik. Baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib
itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku. Katakan kasih setianya yang tidak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Katakan sekali lagi, siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Terima kasih buat sahabat-sahabat Gloria yang sudah join pada persekutuan doa pada malam hari ini.